Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Selamat pagi yang baru saja dengerin Radio Banjarmasin ya. Kalau tadi kita udah ada di request, terus juga ada di ngobras, dan sekarang kita akan ngomongin tentang kesehatan. Pas banget buat Anda yang lagi pengen sehat-sehat ya kan. Betul sekali. Hari ini kita mau ngobrolin tentang edukasi pengobatan dan lifestyle hiperkolesterolemia. Wah, ini kayaknya hiperkolesterolemia. Nah, ini kayaknya kalau orang awam masih belum paham ya. Iya, ya saya kan? cuma fokus ke kolesterolnya aja. Saya tahu kolesterolnya doang. Ngomong-ngomong kolesterol, Anda kolesterol gitu? Iya. Beberapa hari ini lagi minum namanya obat untuk penurunan kolesterol. Aduh, makanya kita akan ngebahas ini bersama dari rekan-rekan kita Stikas ISPI Banjarmasin. Kita sudah kedatangan ya. Ada ibu dan juga bapak yang cantik dan juga cakep hari ini. Betul sekali. Ada APT Erna Prihandiwati SFM Farm selaku Ketua Stikas ISPI Banjarmasin. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Bapak APT Yugo Susanto SSI MPD M Farm selaku Ketua Stikas ISPI Banjarmasin. Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi. Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Selamat datang di iRadio, dan hari ini kita mau ngebahas tentang hiperkolesterolemia. Nah, saya masih bingung asing nih. Banget nih buat kita. Kita taunya kolesterol doang, tapi kalau udah ada hiper sama mianya kita nggak tahu nih. Apa nih Bu, boleh dijelasin? Oke, ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya salam sehat untuk kita semua ya. Oke, tentunya ini masih merupakan suatu yang masih fresh banget ya, karena kemarin kan kita baru merayakan Hari Raya Idul Adha. Iya betul. Otomatis banyak daging. Iya. Dimana daging itu kan merupakan suatu asupan yang juga high kolesterol gitu. Nah, jadi kalau melihat kita secara leksikal gitu, secara kamusnya bahwa hiperkolesterolemia gitu ya. Jadi hiper itu kan tinggi gitu ya. Kolesterol berarti kan kadar dimana suatu kondisi dalam tubuh kita nih ya, kadar kolesterol dalam tubuh kita itu melebihi, tinggi berarti kan melebihi dari batas normal gitu. Dimana batas normal yang diperbolehkan nih untuk kolesterol dalam darah kita itu adalah 200 mg per dl gitu. Jadi nah, kemudian mungkin juga teman-teman semua atau mungkin listener gitu ya harus pahami bahwa kolesterol itu di dalam tubuh kita ada yang jahat gitu ya, ada yang jadi ada malaikat peri yang baik, ada kolesterol yang jahat dan ada kolesterol yang baik gitu aja sistemnya. Jadi kolesterol itu ada LDL gitu ya, jadi low density lipoprotein dan juga high density lipoprotein. Yang jahat itu siapa? LDL gitu ya. Kemudian yang HDL ini yang peri baik gitu, dan juga ada triglycerid ya. Jadi tiga komponen ini ya, kalau sudah melebihi batas normal maka kita dalam kondisi yang hiperkolesterol. Nah, itu sudah warning, rambunya sudah orange gitu ya. Berarti ada nanti yang harus kita perlu perhatikan. Bagaimana nanti berikutnya. Ya. Dan kalau kita sudah hiperkolesterol nanti bahaya Mas, Mbak nih ya. Jadi, apa efeknya? Kalau kolesterol ini dalam darah ya, kalau misalkan terlalu tinggi dia akan menumpuk gitu kan, sehingga bisa menimbulkan plak gitu ya, mengeras dalam pembuluh darah sehingga akhirnya pembuluh darah itu sempit. Penyempitan pembuluh darah. Kalau penyempitan pembuluh darah mengeras itu akhirnya apa? Tekanannya kan tinggi itu ya. Salah satunya bisa hipertensi. Kemudian nanti asupan O2 menjadi berkurang. Bisa mengakibatkan yang fatal ada stroke dan seterusnya, jantung dan lain-lain. Nah, jadi memang ya perlu warning lah gitu, perlu lifestyle. Makanya di sini adalah edukasi pengobatan dan lifestyle. Ya pola hidupnya. Tentunya yang paling utama adalah nanti pola hidup yang harus kita jaga. Iya. Gitu. Panjang ya berarti penyebabnya. Keren banget. Ya. Berarti jadinya memang yang belum pernah kita ketahui ternyata ini adalah bisa menyebabkan sampai hipertensi, jantung, penyempitan pembuluh darah, stroke juga. Wah, ini kalau boleh tahu apakah kebanyakan makan daging penyebabnya atau gara-gara gaya hidup yang terlalu begadang, mungkin banyak aktivitas segala macam. Makanan instan-instan juga itu masuk. Boleh, silakan Pak. Oke, jadi memang tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya apa itu hiperkolesterolemia. Beberapa faktor risiko yang menyebabkan kolesterol memang kita diperlukan oleh tubuh sebenarnya. Tanpa kolesterol kita nggak bisa eksis seperti ini dong. Iya betul. Cuman masalahnya kan juga hiper juga bermasalah. Gitu. Nah,
salah satu penyebabnya memang dari faktor lifestyle ya, termasuk juga dari gaya makan, gaya hidup dan pola makan kita ya, seperti itu ya. Makan makanan yang mengandung lemak tinggi, lemak jenuh ya misalnya, termasuk juga merokok tadi juga seperti itu salah satu. Alkoholisme juga ya, alhamdulillah insya Allah kita enggak sih ya, cuma pola makan kita ini kan yang hiperkolesterol ini yang berbahaya. Salah satu yang kolesterol paling tinggi itu sebenarnya jangan diremehkan, telur puyuh. Oh, pantes ya langsung pusing. Itu mengalahkan daging biasa ya, telur puyuh itu hiperkolesterol. Gitu. Iya, itu nilai kolesterolnya sangat tinggi. Padahal dalam pentol-pentol banyak telur puyuhnya ya. Iya. Pantesan habis makan telur puyuh langsung ngomel-ngomel. Karena tinggi langsung ya. Darah tinggi jadi. Dan mungkin gini, tadi faktor resiko kan sebenarnya kan dijelaskan oleh Bapak Yugo ya tadi banyak lebar terkait lifestyle. Ada juga ini faktor yang mungkin kita tidak bisa kendalikan, genetik gitu. Kadang ada yang keturunan gitu. Oh, bisa. Bisa. Tetapi memang itu persentase terkecil lah gitu. Yang sangat terbesar yang berpengaruh adalah terkait tadi pola hidup. Gitu ya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Yugo. Berarti kalau misalnya kayak gitu kita udah ada genetiknya, mungkin keturunan yang sudah hipertensi, tambah lagi kita makan yang nggak bagus, ya, tambah lagi lifestyle, ya udah itu. Ya udah, umur 30 udah kayak 45. Ini sebenarnya kalau ngomongin tentang gejala lagi nih dari hiperkolesterolemia tadi, memang apakah ada tanda-tandanya mungkin? Kayak sakit kepala gitu atau gimana? Paling gampang bangun tidur agak nyeri di belakang leher ya. Nah, gitu. Sakit kepala juga sering gitu. Oh, aja bareng lagi kita. Kadang-kadang kesemutan ya. Iya. Nah, kalau sering kesemutan itu juga coba di daerah mana tuh Pak? Kalau kesemutan? Di tangan sama kaki. Kaki ya. Gitu ya. Tapi mungkin gejala klinisnya ya, ada istilah ini namanya, biasanya kita ada suatu gumpalan lemak gitu ya dalam kulit gitu, mungkin daerah tertentu itu istilahnya adalah santomas gitu. Tetapi juga kadang ada di sekitar kelopak mata gitu ya, kalau secara klinisnya ini ya itu adalah namanya santelasma. Kemudian juga ada istilah yang namanya arcus senilis, yaitu di sekitar kornea mata ini kadang ada putih-putih gitu. Itu juga masuk. Itu salah satu masuk gejala yang sudah dalam taraf yang parah gitu ya. Di sini. Di kornea mata. Di bawah. Ya, ada dalamnya putih-putih. gitu ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak juga gejala yang mungkin ini kadang kita sering lelah ya, pusing, kemudian nyeri di otot, gitu, dada, kaki gitu. Berarti pantesan ya kayak umur-umur 25, 27 sekarang tuh udah banyak mengalami capek gitu. Salah satunya ya itu karena hiperkolesterol tadi ya gitu. Tadi sampaikan kan kolesterol itu penting, penting untuk tubuh kita gitu, karena memang untuk kebutuhan regenerasi sel, pembentukan hormon-hormon, vitamin D dan seterusnya. Tapi kalau over kan akhirnya wasting ya Mbak ya, nggak bermanfaat gitu. Akhirnya menjadi suatu penyakit. Aduh, kita sering barbekyuan lagi. Iya lagi. Iya kan? Itu yang Korea kan all you can eat lagi. Iya, all you can eat. Iya kan tuh. Diimbangi aja ya dengan nanti, sayur. Oke. Kalau diimbangin apanya nanti dulu. Nanti kita akan bahas nih. Bahas lebih lanjut nih, apalagi ini kan barusan habis lebaran Idul Adha nih. Semua di kulkas isinya daging. Apa-apa daging semuanya. Listener jangan kemana-mana, Ibu sama Bapak juga kita break dulu sebentar supaya listener sudah mulai menangkap nih. Ini mungkin baru obrolan awal sudah mulai haning ya. Ini agak supaya turun dulu. Kita istirahat dulu ya. Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Terima kasih listeners masih dengerin iRadio Banjarmasin, di mana kita lagi ngobrol seru nih listeners, dan kita langsung sadar diri ya. Ya apa? Ya sadar diri, ternyata makanan kita yang kita makan kayak barbekyuan, apalagi kemarin daging banyak banget di kulkas tuh, serba daging. Jadi semua setiap hari tuh menunya semur daging.
opor daging. Opor daging. Iya, kan biasanya opor ayam. Karena nggak ada ayamnya diganti daging. Iya, rujak daging. Iya. Sambal daging. Mang itu. Rawon. Buka mata daging beratan. Iya, kan makanya nih kita masih bersama dengan Stika Sisvi Banjarmasin listeners. Ada Bu Erna dan juga Pak Yugo. Ya. Tadi kita udah ngebahas tentang penjelasan dari hiperkolesterolemia itu apa. Betul. Sekarang kita mau nanya juga nih yang efek yang timbul ketika kita mengkonsumsi lemak terlalu banyak. Tuh. Apalagi kalau kita habis lebaran kan kadang sate itu udah daging bakar-bakaran lagi kan. Lengkap sudah itu. Iya, gimana belum nih? Belum lagi sop tulangnya. Tetelannya, masya Allah. Lemaknya di mana-mana. Itu jangankan daging, kuahnya aja berlemak itu. Iya, gimana tuh Bu? Oke, ya. Jadi seperti disampaikan oleh tadi ya bahwa ini setelah hari raya ya, jadi semua kelihatannya penuh dengan daging gitu ya. Akhirnya menunya juga serba daging. Otomatis nanti bisa over kan, berlebihan. Nah, tentunya sesuatu yang berlebihan tentunya menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau kita lihat tadi berarti kan kadar kolesterol itu diperlukan oleh tubuh kita, harus ada memang, tetapi dalam batas normal. Tadi kan batas normalnya 200 mg per dl gitu, dimana untuk yang HDL adalah harus kurang dari 60, kemudian untuk yang jahatnya LDL-nya itu harus kurang untuk yang HDL lebih dari 60, kemudian untuk yang LDL-nya harus kurang dari 130 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mengkonsumsi lemak yang terlalu banyak, yang over, otomatis kan akhirnya kadar kolesterol total menjadi meningkat gitu ya, melebihi dari batas normal. Kalau sudah melebihi batas normal, otomatis nanti akan terjadi pembuluh darah, akan terjadi plak dulu, penumpukan gitu ya. Nanti kalau sudah terjadi penumpukan, plak terbentuk, nanti akan ada yang satu adalah aterosklerosis gitu ya. Kemudian sampai akhirnya tadi penyempitan pembuluh darah. Kalau penyempitan pembuluh darah, tekanannya akan menjadi lebih tinggi gitu ya, sehingga akhirnya dampaknya bisa tekanan darahnya tinggi gitu ya. Makanya habis makan daging biasanya marah-marah, hanyut gitu ya. Habis itu pusing, marah-marah gitu ya. Kemudian ya yang lebih fatalnya tadi disampaikan bahwa otak ini kan sarafnya ya mungkin kompleks lah gitu ya. Kemudian jadi kalau misalnya terjadi penyempitan gitu, tekanan ini otomatis kan asupan kebutuhan di otak menjadi berkurang ya. Contohnya aja asupan oksigen gitu, sehingga yang paling fatal bisa menyebabkan stroke gitu ya. Kemudian bisa juga menyebabkan gangguan jantung, ginjal dan seterusnya gitu. Berarti ada nggak sih Bu, misalnya habis makan daging sampai pingsan kayak gitu, ada nggak sih pernah? Kalau mungkin sampai pingsan itu sudah terjadi complicated yang lain gitu ya, tidak langsung gitu ya. Mungkin pertama gejalanya pasti pusing-pusing dulu, tetapi cuek tadi kata Mbak tadi ya, sudah enak gitu ya makan barbecue karena sayang duit, akhirnya enak-enak pusing, diasah lagi, udah komplikasinya sudah ada, riwayatnya sudah ada ya bisa gitu. Karena memang nggak ada nggak ada pengecekan juga kan, monitoring secara rutinnya. Bener, dianggap sepele, dianggap pusing-pusing biasa aja segala macam, padahal di balik itu sudah ada penyempitan pembuluh darah mungkin atau efek-efek lainnya. Nah, sebenarnya apakah ada nih kita harus totalitas menghindari masuknya kolesterol ke tubuh kita tuh Pak? Oke, jadi kita tidak mungkin bisa menghindari 100% ya kolesterol. Yang kita bisa adalah mengatur agar tidak berlebihan. Tentu tadi memang disarankan ya setidaknya mungkin paling tidak 6 bulan sekali lah cek kolesterol kan. Sekarang banyak tuh tersedia. Walaupun mungkin akurasinya ya mungkin tidak 100% lah. Mungkin 95%, 90% udah lumayan lah. Kita bisa estimate kadar kolesterol kita dengan kalau udah di atas 200, nah ini warning kan. Oh iya benar. Nah, kalau mesti bawah 200 mah bisa lah terus kan gitu kira-kira. Apalagi mungkin bertambahnya usia kan tentu elastisitas pembuluh darah juga semakin keras kan, lemah kan, elastisitasnya tidak seperti dulu ketika masih umur di bawah 30 ya. Nah, udah di atas 40 ini sudah makin harus diatur pola makan kan. Nah, jadi nggak mungkin juga kita bisa menghindari karena memang kolesterol kita butuhkan. Setiap makanan kita ya mungkin selalu ada kolesterol, kecuali kita makan vegetarian ya. Nah, mungkin bisa terhindar dari kolesterol. Tetapi duren itu pun juga mengandung kolesterol juga kan? Iya. Tuh, tadi kita lagi ngomongin durian lagi. Kamu tidak mau, tapi
pola hidup itu sangat penting sih untuk bisa hidup sehat dengan kolesterol, juga bisa berdampingan dengan kolesterol ya. Nggak bisa menghindari, tapi kita bisa mengatur agar tidak berlebihan. Karena memang masih perlu ya kita dengan kolesterol. Karena untuk menghasilkan energi juga sebenarnya kolesterol Iya. itu untuk regenerasi sel tadi Mas. Jadi untuk regenerasi sel, untuk membentuk hormon-hormon yang kita perlukan juga. Salah satunya juga vitamin D, untuk menghasilkan vitamin D juga. Jadi memang penting, unsur penting gitu penyusun sel tubuh kita. Tetapi bila over menjadi sesuatu yang merusak. Iya, gitu. betul. Nah kalau kayak gitu, kalau misalnya udah terlanjur nih, Udah kita over over banget tadi nih. itu, kan ada namanya pengobatan. Apakah pengobatan hiperkolesterol, saya susah banget lagi ngomong. Hiperkolesterolemia. Iya, itu ada atau kayak gimana nih Pak? Oke, tentu selalu ada obatnya ya kayak gitu ya. Apapun penyakitnya itu ada obatnya, cuman kita menemukan atau tidak. Tapi memang sekarang sudah lazim ya pengobatan kolesterol ketika. Tapi ingat dulu sebelum kita masuk ke farmakoterapi atau pengobatan, ya pastikan dulu kita bisa non farmakologi dulu lah. Ketika non farmakologi nggak bisa lagi, baru dibantu dengan farmakologi. Beberapa obat yang sering kita kita dapati dan memang sering diresepkan oleh dokter, salah satunya golongan-golongan simvastatin, statin ya. Dalam teori pembelajaran kita itu disebut dengan istilah golongan HMG CoA reduktase inhibitor. Panjang ya, tapi golongan statin lah gitu ya, simvastatin, atorvastatin, fluvastatin dan teman-temannya. Nah, ini salah satu obat yang populer digunakan dalam pengobatan kolesterol. Biasanya harus menggunakan resep dokter ya. Jadi mungkin tadi disampaikan oleh Pak Igo itu adalah salah satu pengobatan secara farmakologi itu. Jadi sebenarnya semua penyakit Mas Mbak ya gitu, dan semua teman-teman listener, bahwa untuk pengobatan semua penyakit itu sebenarnya ada dua. Ya, ada secara farmakologi dengan obat, tetapi ada yang non farmakologi tanpa obat. Nah, tentunya yang pertama tentunya yang pertama adalah edukasi lifestyle kita dulu deh. Jadi obat tuh nanti, karena obat itu mungkin dulu ya waktu Estikas Iswi juga pernah yang membahas masalah obat itu kan ada dua ya. Sebagai obat sendiri itu juga bisa sebagai racun gitu kan. Nah, jadi makanya kita meminimalkan penggunaan obat dulu. Jadi yang pertama primary dulu adalah kita adalah yang non farmakologi dulu ya, dengan lifestyle tadi ya. Lifestyle tidak hanya pola makan Mbak ya. Pola makan diatur tapi jarang gerak juga kan. Nah, jadi pola makan, kemudian berolahraga secara rutin teratur gitu ya, sesuai dengan umur kita tentunya ya. Jangan olahraga berat gitu ya. Umurnya 50 tapi olahraganya berat. Iya. Gitu. Sama yang terapi farmakologi dengan obat. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah tuh, nanti listeners sudah mulai agak masuk ke ini ya, maksudnya masuk ke hati ini soalnya. Iya, kayaknya harus benar-benar dipantau deh. Iya, kita memang benar-benar harus kontrol. Nanti kita akan mengontrol lagi, karena udah tahu kan jangka panjangnya kayak gimana ya listeners. Jangan kemana-mana ya. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Masih kita ngobrol tentang hiperkolesterolemia untuk Anda yang sudah berusia. Atau ini sebenarnya menjadi ini loh Ram. Apa? Ini kan lifestyle nih, lifestyle. Jadi supaya kita menghindari dari hiperkolesterolemia ini, supaya kolesterol kita itu tetap normal. Betul. Karena kan memang perlu kan sebagai ibaratnya bahan bakar ya Bu, bisa dibilang kayak gitu ya untuk tubuh ya. Jadi memang harus benar-benar dijaga. Kalau kurang ya salah, kalau lebih ya salah. Jadi harus benar-benar normal gitu. Nah, tadi sempat disinggung juga tentang pengobatan non farmakologi, berarti tanpa obat. Itu kayak gimana tuh? Oke, ya terima kasih. Jadi untuk tadi kan memang ini yang sebenarnya yang paling utama sebelum kita ke obat tuh nanti dulu deh gitu kan. Ya, jadi kita ke lifestyle kita. Ya, tetapi mungkin yang perlu dipahami oleh teman-teman listener bahwa untuk lifestyle ini sebenarnya tidak hanya makanan saja. Jadi tidak hanya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, tetapi adalah yang mungkin kadang kita ini harus gerak gitu loh ya. Jadi harus rutin berolahraga gitu. Nah, kemudian yang pertama untuk asupan makanan tentunya yang paling utama adalah karena kita bicara masalah high kolesterol gitu kan, berarti
yang pertama tentunya kita harus mengurangi asupan-asupan makanan yang high kolesterol. Ya, nanti kita akan bahas apa saja sih ya yang disarankan. Tentunya yang high kolesterol kan biasanya daging-daging warna merah gitu ya. Kemudian tadi disampaikan telur puyuh. Telur puyuh juga. Iya. Kemudian mentega, kemudian es krim gitu. Wah, ya. saya makan mentega lagi di rumah. Apalagi kue-kue yang penuh dengan itu ya, itu harus kita kurangi memang gitu ya. Nah, biasanya memang sesuatu yang enak-enak yang kita suka banget tuh malah kadang yang harus tahap warning, yang harus kita jaga ini ya kadarnya ya gitu dan seterusnya. Kemudian kedua, tidak hanya asupan makanan tadi ya. Jadi tadi kan disampaikan oleh Mas Ram ya kayak gitu bahwa tadi kan kolesterol itu penting gitu ya, harus ada selain untuk regenerasi sel, pembentukan hormon, vitamin D ya, dan dia juga untuk menghasilkan energi. Nah, jadi yang berlebihan itu maka kita harus bakar gitu ya. Yang kan kalau high kolesterol berlebihan ya. Nah, salah satunya kita harus gerak. Untuk apa? Olahraga gitu. Membakar biar bisa menghasilkan suatu energi. Jadi harus rutin olahraga. Tentunya olahraga ini kapasitasnya, mungkin jenisnya dan lain harus sesuai dengan umur ya, Mbak ya gitu ya. Jangan sampai nanti karena biar jangan overdosis gitu, juga ya. Barbel yang sekian. Jangan, mungkin aerobik rutin gitu ya, sehingga nanti kan membakar kalori gitu ya, sehingga akan menghasilkan suatu energi gitu ya. Kemudian tentunya biasanya cowok-cowok gitu ya, yang punya habit untuk smoking gitu ya, tentunya harus yang punya riwayat hiperkolesterol, hipertensi harus dikurangi. Kalau bisa malah stop deh gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi PR ya gitu ya, untuk stop smoking gitu ya, merokok gitu. Kemudian sama konsumsi alkohol gitu ya, itu juga harus paling enggak dikurangi, bahkan kalau misalkan lebih bagus sih tidak sama sekali gitu. Jadi lifestyle itu kalau itu kan lifestyle tuh ada bumbu dapur juga masuk nggak sih, Bu? Iya kan, itu kan asupan makanan ke tambahan-tambahan gitu kan, yang penambah rasanya dan seterusnya, itu kan ke makanan Mbak gitu. Makanya biasanya kalau kita diet gitu ya, makanya kan pasti kan direbus ya, no digoreng gitu, nasi merah. Kemudian juga no vetsin ya, no raiko dan seterusnya kan gitu. Oh, vetsin juga bisa mengakibatkan kolesterol ya, Bu? Pemicunya lah. Apalagi gitu. kalau vetsin pakai sampai campur telur puyuh. Kita pakai telur puyuhnya, telur puyuh. Ada telur puyuhnya, ada dagingnya, ada roikonya. Bayarnya kadang langsung itu pusing. Iya. Padahal udah sadar ya, tapi tetap aja ngelakuin. Tiba-tiba takang lah. Kenapa aja kamu mentang ketinggian? Nah, berarti sebelum kita melakukan mengkonsumsi obat-obatan untuk kolesterol ini, berarti memang diutamakan untuk yang non farmakologi tadi, baik olahraga, lifestyle-nya kayak gimana, makannya kayak gimana, harus diperhatikan ya. Terus kalau makanannya nih untuk yang non farmakologi tadi, apakah kita dianjurkan untuk sayur-sayuran lebih banyak kah atau seperti apa? Oke. Jadi kita bicara tentang asupan makanan dulu ya, gitu untuk lifestyle yang asupan makanan. Jadi memang disarankan ya kita untuk gaya hidup yang sehat gitu ya. Tentunya tidak hanya untuk kolesterol saja sih sebenarnya ya, untuk penyakit komplikasi-komplikasi yang lain gitu ya. Yang pertama adalah tentunya adalah kita harus perbanyak konsumsi makanan yang rendah lemak jenuh gitu ya, atau kolesterol ya. Contohnya saja misalkan kita yang untuk pemakaian minyak goreng itu harus dikurangin gitu, santan-santan. Apalagi kadang ya gorengan yang minyak gorengnya sampai berwarna hitam. Iya, bener. Itu juga pemicu juga. Sudah gitu, tua minyaknya. Memang agak mahal ya, memang kalau kita sehat itu salah satu memang yang memang agak berat kita jalankan itu. Mau pakai minyak goreng boleh, tapi minyak goreng rendah kolesterol. Katanya yang paling baik itu minyak zaitun. Waduh, itu kan mahal ya. Lumayan. Satunya 80.000. Tapi sekarang udah hampir sama sih. Dengan minyak goreng 50.000. Gorengnya pakai minyaknya sedikit, kadang berlebihan juga. Mungkin gitu, sedikit aja gitu ya. Jadi di teflonnya gitu loh ya, sedikit aja ini kan sudah cukup gitu. Iya, kadang kan mungkin ya itu. Kemudian banyak makanan berserat. Sayur-sayuran, buah-buahan itu juga ya kadang sebenarnya habit juga sih gitu ya, gandum. Itu kan sekarang gitu Mbak ya, high fiber gitu ya itu. Kemudian kacang-kacangan, kemudian juga banyak konsumsi yang tadi high antioksidan untuk yang vitamin C gitu ya, karena memang untuk vitamin C, vitamin E ya, kolagen itu berperan sekali ya untuk
untuk mengatur fungsi fisiologis yang bisa memicu terjadinya penumpukan di pembuluh darah kita tadi gitu ya. Sedikit tentang antioksidan ya. Nah, ada sedikit pendalaman nih. Karena gini, ternyata memang antioksidan ini membantu mencegah oksidasi ya. Kan namanya antioksidan kan, mencegah oksidasi. Kenapa sih oksidasi itu berbahaya? LDL ini kalau teroksidasi dia akan membentuk dengan makrofag membentuk sel busa. Nah, sel busa ini membentuk plak ini arteriosklerosis tadi yang menyebabkan penumpukan di dalam pembuluh darah tadi. Nah, jadi dia mencegah LDL yang kolesterol jahat ini untuk menumpuk menjadi plak, yaitu dengan antioksidan ini. Jadi baguslah kita minum zat-zat atau makanan-makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi, vitamin C, vitamin E, tadi ya buah-buahan yang mengandung vitamin E kan kayak buah naga. Vitamin C itu di buah jambu juga banyak loh, jambu biji, jangan dikira itu padahal murah ya itu ya Pak ya. Dan itu lebih tinggi kadarnya dibanding dalam jeruk loh. Oh ya? Iya, Jambu biji itu? Iya. Wow. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadar ya. Nah, meremehkan jambu biji ya. Karena kita tahu kalau vitamin C ya kuning. Iya, kata jambu biji tinggi kata vitamin C-nya. Seperti itu. Apalagi sekarang ya ada ekstrak buah kulit manggis ya. Kulit manggis. Mangostana. Itu juga bagus. Itu mengandung vitamin E yang tinggi. Antioksidan yang tinggi itu. Tuh. Ya, sekarang tuh udah gampang ya Bu ya, berarti untuk ya tadi mencarinya. kurangi konsumsi garam gitu ya. Kemudian juga biasanya sarden, ikan tuna, salmon itu juga sangat bagus yang mengandung asam lemak omega 3 gitu ya. Mahal gitu, ya. Harganya lah Nggak Pak. usah yang mahal. Oke, tadi 120.000. bawang putih Mbak tadi. Bawang putih. Bawang putih. Jadi masak tuh lebih baik pakai rempah-rempah. Jadi nggak usah yang pakai Perbanyak bawang putihnya. Rempah-rempahnya. Bawang putih, rempah-rempah jahe, kunyit gitu-gitu lebih bagus gitu ya. Kemudian juga Ribet tapi ya. Makannya itu tadi ya, jangan lupa kenapa sih juga itu penting. Dia kan mencegah penyerapan kolesterol ke dalam darah. Ya, jadi makanan serat ini membantu menghancurkan kolesterol, mengajak dia ditarik keluar sebelum dia ditarik ke dalam pembuluh darah. Ya kan itu murah meriah. Jadi imbangi ketika makan barbeque tadi Pak ya. Makan bawang putih, buah nanas, minum jahe. ya buah nanas untuk cepat nggak sempat dia tarik ke dalam kan. Tarik lagi. Jadi merasakan enak, tapi habis itu ditarik. Iya. Ada pengawalnya. Kan di lidah aja bedanya sate sama singkongnya enggak? Iya bener Pak. Begitu dalam ya udah sama semuanya. Perasa di sini doang ya. Iya, sudah itu kan ada pengawalnya tadi kan. Ditarik dia nggak sampai merusak. Kalau mau aman lagi, ini daging, ini sayur. Daging dicap-cap makan sayurnya. Makanya tadi biasanya kan ada selada itu ya. Iya selada bener-bener. Oh iya. Iya kan makanya ada bawang putih. Bawang putih juga nggak diapa-apain ya pas kalau kita makan daging itu. Kalau mau makan barbeque banyakin bawang putih Pak ya. Orang minta ekstrak segala macam sambal, kita minta ekstrak bawang putih. Cuman gini memang ya, kalau kita lihat pola hidup ya ini khusus lokal Banjarmasin ya, Kalsel pada khususnya. Kita lihat memang santan berlebih. Menu makanan kita ini kan minim sayur ya, minim sayur, sukanya asin dan manis. Santan sama santan. Iya enggak? Iya, ayam goreng tuh makan kita apa coba? Pagi nasi kuning ada sayurnya enggak? Enggak ada. Siang makan soto ada sayurnya enggak? Ada daun sop. Ditambah lagi tempat kandangan ada sayurnya enggak? Oh santan. Coba. Lemak semua itu. Idola kita. Malamnya seitik panggang. Nah, lengkap lah sudah. Dibakar. Subuh kalau tekanan lontong. Nah, tekanan kada haur. Ya enggak? Ya. Iya Kalau makan seperti itu, ya enggak seimbang memang. Sehingga ini menurut survei ya, survei data dari survei Kementerian Kesehatan, Banjarmasin Kalsel itu nomor 1 untuk hipertensi, 5 besar untuk kolesterol dan gangguan stroke pembuluh darah jantung itu nomor 5 di Indonesia. Karena itu tadi makanannya santan, cacapannya banyak garam. Bener. Betul. Kita ini nomor 1 kita hipertensi. Nomor 1 hipertensi Indonesia kita. Nggak boleh bangga loh itu. Nomor 1 oke. Hipertensinya ya enggak ya. Makanya nggak boleh bangga tadi kan. Hati-hati betul. Bener. Karena kasus-kasus stroke ya tinggi ya di tempat kita, gagal ginjal juga tinggi, diabetes juga tinggi. Kita lihat flashbacknya memang gaya hidup kita sangat mendukung pola-pola seperti itu. Nah makanya tantangan kita lah, makanya radio ini edukasi melalui radio ini kita sangat kue mendukung. aja Bapak yang bingkang-bingkang itu manisnya luar biasa kan itu dia. Iya sama ini nih, ini kan kayak keponakan tuh yang suka banget adalah ayam tepung. Ya. Ayam tepung nasi nggak ada sayur nggak ada apa. Sayurnya.
instan. Sambalnya pun instan. Iya. Iya. Gimana ya? Saya langsung bingung mau makan siang apa ini. Nanti kita bakal bahas lagi ya listeners ya. Nanti kita bakal bahas. Ada kok makanan yang sehat yang bisa Anda konsumsi. Bener. Terus juga pengobatan farmakologi itu seperti apa tadi sudah sempat disinggung. Nanti kita akan bahas habis ini listeners. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Masih ngobrolin tentang hiperkolesterolemia bersama Pak Yuga dan juga Bu Erna dari ISFI Banjarmasin, Stikes ISFI Banjarmasin. Ini karena kita udah di last minute banget, kita langsung mau ngobrol aja tentang yang tadi ada farmakologi. Nah, kalau secara farmakologi ini gimana Pak Yugo? Oke, jadi tahap berikutnya ketika sudah dilakukan terapi non farmakologi juga tidak kurang efektif, ya, maka diberikanlah terapi farmakologi. Satu catatan ya mungkin perlu diingat, terapi farmakologi biasanya memang memerlukan terapi resep dari dokter ya, karena ini obat keras ya. Gitu. Yang terkenal adalah golongan statin ya, simvastatin atau rovastatin. Ini yang memang menjadi satu drug of choice dalam pengobatan hiperkolesterolemia. Dan penggunaan ini perlu dipahami 1 kali sehari dan pada malam hari ya. Kenapa malam hari? Karena ini golongan istilahnya HMG-CoA reduktase inhibitor. Jadi pembentukan kolesterol itu memerlukan enzim HMG-CoA reduktase namanya. Enzim ini bekerja pada malam hari ya, membentuk kolesterol dari asam mevalonat lah istilahnya begitu ya. Nah, kalau kita menggunakannya pasti sebelum tidur. Ya, ini harus penting 1 kali sehari saja cukup. Memang dan rutin seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh listener ya. Tidak semua obat terus diminum pagi, siang, malam ya. Dalam golongan statin ini diminumnya justru malam sebelum tidur. Kalau siang malah menjadi tidak bermanfaat gitu. Jadi disampaikan tadi ya memang menjadi pilihan utama biasanya ada golongan statin tadi ya, malam hari kemudian 1 hari sekali gitu ya. Kemudian tadi disampaikan tentunya alangkah baiknya gitu, meskipun kita tidak punya riwayat apapun, tetap kan tadi preventif gitu Mbak ya. Jadi sudah ada warning kalau misalkan ini kan belum fatal, belum kronis gitu ya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan dari dini. Nah, boleh deh dari kita inisiasi dari anak-anak umur 9 sampai 11 tahun itu biasanya adalah setiap 5 tahun sekali aja, enggak apa-apa. Tetapi saat menginjak umur 21 tahun ke atas gitu ya, bolehlah mulai 4 tahun sekali gitu. Tetapi kalau sudah punya riwayat gitu ya, jadi tentunya harus semakin rutin gitu ya. Tadi mungkin alangkah baiknya 6 bulan sekali lah gitu paling lambat gitu ya. Jadi yang mempunyai riwayat entah kolesterol, jantung, hipertensi dan lain-lain, kemudian apalagi yang obesitas gitu ya, itu tentunya sudah harus rutin minimal 6 bulan sekali harus sudah cek kolesterol gitu ya, dan juga diabetes dan hipertensi. Nah, kemudian tentunya tadi disampaikan kalau misalkan kita nggak hati-hati, kita punya riwayat kita sudah terdeteksi nih ya dengan riwayat kolesterol yang tinggi gitu ya, berarti kan kita harus hati-hati karena tadi bisa komplikasi kemana-mana ya. Komplikasinya tadi kan bisa yang paling fatal stroke ya, kemudian ginjal juga terganggu, jantung terganggu gitu ya, jantung koroner, diabetes gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian tetapi mungkin ini yang penting, yang paling penting adalah tindakan preventif Mbak ya. Jadi ini mungkin edukasi untuk teman-teman semua ya. Jadi preventif untuk kita menjaga artinya pola hidup sehat ya, biar kita punya ataupun tidak punya gitu entah riwayat gitu. Tentunya asupan makanan tadi kan kolesterol penting gitu lah, penting untuk tubuh kita, tetapi kita ada suatu langkah-langkah pencegahan preventifnya. Yang pertama tadi dengan lifestyle, dengan pola asupan yang gizi seimbang, balancing gitu ya. Jadi memang harus ya nggak usah hitung-hitungan gizinya ini, tetapi kalau sudah artinya misalkan apakah makan daging everyday, enggak perlu lah gitu ya. Tadi kan ada harus makan banyak sayur, buah-buahan dan seterusnya gitu ya. Kemudian olahraga secara rutin ya gitu. Mungkin dengan aerobik aja lah, jalan-jalan gitu ya. Artinya atau mungkin jalan 30 menit ya sekali sehari. Kemudian istirahat yang cukup Mbak. Ya jangan suka begadang gitu ya. Kemudian mohon maaf untuk yang
smoking. Ya, kalau bisa Udah mulai dikurangin gitu ya, karena itu salah satu pemicu juga ya. Kalau bisa Betul. malah stop gitu kan. Kemudian juga menjaga berat badan. Kalau asupannya sudah oke, olahraga oke, insya Allah kan impactnya berat badan juga oke, ideal kan gitu ya. Kemudian konsumsi minuman-minuman yang beralkohol, dan tentunya yang paling penting adalah stressing ya. Jadi banyak pikiran udah deh nggak usah stressing, karena kalau kita sudah stres otomatis ini akan kita akan memerintahkan otak kita gitu kan. Kalau sudah stres kan auranya ya Mbak ya, jadi sudah ini akhirnya kan pengelolaan tubuh kita juga akan drop gitu ya. Jadi buat happy aja deh. Ada masalah atau masalah emangnya gue pikirin gitu ya. Mending makan sayur, makan buah-buahan, malah nggak makan. Kemudian smokingnya malah, minum alkoholnya, begadang. Udah kolesterol asam lambung lagi ya. Nambah jadinya. Akhirnya kan merusak diri sendiri. Iya, benar-benar. Gitu aja sih. Jadi kuncinya ya tadi pola makan, kemudian olahraga yang rutin, kemudian habit tadi smokingnya, minum alkoholnya gitu ya, kemudian pengelolaan manajemen psikis stressingnya tadi. Oke, lagi-lagi lifestyle ya Pak ya. Kalau Bapak ada tambahan nih Pak untuk bisa kita pencegahan hiperkolesterolemia ini? Iya, satu kata aja lah, be happy saja. Be happy. Keren sekali. Happy. Bener. Be happy ya. Ini yang sulit banget dilakukan oleh kita apalagi yang Gen Z ini ya. Makanya banyak yang umur 20, 25 udah mulai Stres. udah mulai ada kerutan. Oke, terima kasih Pak Yoga, terima kasih Mbak Ena, terima kasih luar biasa sekali obrolan kita hari ini mengenai salam sehat untuk semuanya. salam sehat untuk semua, bener hiperkolesterolemia yang memang awalnya kita tidak tahu, ternyata ini sangat penting sekali, harus kita jaga. Mulai dari sekarang coba untuk dirubah segala macam pola makan, pola hidupnya. pokoknya biar lebih lifestyle lah ya. biar lebih baik dan lebih bisa bertahan lama usia tubuhnya ya. Bener. Oke deh kalau kayak gitu saat ini udah selesai. Habis ini kita bakalan ada dikirim salam.